kali ini kita mau ngebahas tentang ini nih Bapak Ibu, tentang right issue nih. Soalnya kan hampir beberapa hari terakhir ini rame yang lagi ngelakuin right issue tuh, ada beberapa saham gitu kan. Dan mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang berpikir gimana nih, lebih baik tebus atau jual gitu. Nah, itu yang kita akan bahas di sini gitu kan. Jangan sampai kalau sekiranya itu menguntungkan buat kita gitu kan, kita malah nggak ngelakuin apa-apa gitu, dan itu malah ngerugiin kita sendiri gitu. Nah, kita bahas nih biar nanti Bapak Ibu setelah edukasi ini seenggaknya ada gambaran kira-kira harus tebus atau jual ya gitu. Nah, sama di sini nanti saya cuma ngebahasnya right issue aja ya. Mungkin ini cuma satu topik dan materinya juga nggak banyak, tapi kayaknya bakalan agak panjang gitu pembahasannya meskipun cuma satu. Oke, Bapak Ibu, kita cari tahu dulu sih right issue itu apa gitu kan. Mungkin buat Bapak Ibu yang tahu udah bagus gitu, cuman ada mungkin saya reminder aja untuk beberapa yang belum paham tentang right issue apa. Jadi right issue itu bisa disebut juga hak memesan efek terlebih dahulu gitu kan. Jadi salah satu aksi korporasi dari perusahaan gitu kan untuk menambah dana baru gitu kan. Kalau misalkan berdasarkan undang-undangnya sih ada hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek yang baru gitu kan. Nah, jadi right issue ini diprioritasnya untuk pemegang saham yang lama gitu. Lalu right issue ini mirip-mirip sama IPO ya. Miripnya, tapi maksudnya nggak mirip plek semuanya mekanismenya. Cuman ada sedikit kemiripan sama IPO gitu kan, dimana ketika perusahaan butuh dana segar gitu kan, ketika perusahaan butuh dana gitu kan biasanya ada beberapa opsi tuh. Dia perusahaan harus minjem gitu kan, atau misalkan dia mau nyari dana di pasar modal gitu, entah itu dari obligasi atau IPO gitu. Nah, juga ada bisa dengan right issue gitu kan, sama-sama membutuhkan dana segar itu yang bisa diambil oleh perusahaan ketika udah melantai di bursa. Kalau misalkan sebelum melantai di bursa perusahaan butuh dana segar, ya paling dia IPO gitu kan, kalau mau nyari di pasar modal. Nah, tapi kalau udah IPO butuh lagi nih dananya gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya itu dengan right issue gitu. Jadi nanti jumlah sahamnya akan bertambah gitu kan. Dan ini harus ada standby buyernya juga ya. Kalau misalkan nggak ada orang yang mau nebus, nah nanti harus ditebus sama si standby buyernya gitu. Cuman standby buyer kalau nggak salah nggak boleh jualan haknya. Itu cuman bisa beli doang, cuma bisa nebus doang. Oke, terus right issue ini diberikan berdasarkan rasio ya yang udah ditentuin. Jadi nggak tiba-tiba dikasih gitu aja gitu, ada rasionya gitu kan. Misalkan 1:2 gitu. Jadi setiap 2 lembar saham lama mendapatkan 1 lembar saham baru gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatiin gitu kan. Jadi right issue tuh nggak cuman hak gitu aja gitu. Ini emang agak kompleks sih, kita harus benar-benar telaah gitu kalau misalkan perusahaan mau melakukan right issue gitu. Nah, biasanya right issue ini juga muncul ketika udah ada persetujuan dari RUPS ya biasanya, dan nggak langsung minggu depannya, biasanya beberapa bulan kemudian baru tereksekusi gitu. Ada yang ditunda-tunda juga ada gitu. Itu tergantung kondisinya masing-masing gitu. Nah, ini nanti ada rasionya yang harus kita perhatiin. Jadi nanti menarik enggaknya juga ini menjadi salah satu pertimbangan dari rasionya. Terus ada juga exercise price gitu, atau kita bilang itu harga pelaksanaan. Nah, jadi right issue ini misalkan harga sekarang di 2.000 gitu kan. Nah, kalau misalkan right issue biasanya itu harganya itu nggak sama gitu. Entah itu ada di bawahnya, misalkan di harga 1.000 gitu kan, atau misalkan mungkin di harga di atasnya gitu. Soalnya itu tapi ada hitung-hitungannya kenapa bisa muncul harga-harga tersebut kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu jangan sampai tertukar antara exercise price sama nilai nominal, soalnya kayaknya banyak yang kekecoh, apalagi pas zamannya LPCK LPKR itu orang-orang ngiranya nilai nominal itu adalah nilai penebusannya gitu. Nah, itu berbeda ya. Kalau misalkan nilai nominal ini adalah harga yang ditetapkan
oleh perusahaan ketika pertama kali terbit gitu kan. Jadi biasanya tuh yang baru IPO nih. Nah, nanti nilai nominalnya berapa tuh? Itu biasanya yang ngaruh tuh lebih ke akuntannya gitu kan, ke hukumnya gitu. Itu untuk menentukan modal yang di-store nanti pada neracanya. Tapi kalau misalkan yang menggambarkan kinerja dan lain-lain, biasanya itu lebih ke harga saham yang fluktuatif naik turun. Kalau misalkan nilai nominal ini nggak tergantung sama supply and demand gitu kan. Jadi benar-benar secara di atas kertas saja gitu kan. Tapi itu nanti bisa berkurang, bisa bertambahnya kalau misalkan terjadi aksi korporasi. Itu jangan sampai tuker ya antara exercise price sama nilai nominal. Oke, tujuan dari right issue itu apa gitu kan. Nah, kita juga harus pahami ya, selain kita dapat right issue-nya gitu kan. Kalau misalkan yang jarang buka-buka porto gitu kan, tiba-tiba apa nih gitu kan, kok ada strip R-nya gitu kan, misalkan Same strip R, Asa strip R atau dan lain-lain yang strip R-nya gitu, right issue-nya gitu kan. Nah, kita juga harus pahami nih kira-kira apa sih tujuan dari perusahaan ini melakukan right issue gitu. Nah, sebenarnya simpelnya cuma ada 3 tujuan sih, meskipun nanti kan bisa cabang-cabangnya. Jadi yang pertama tuh dari tambahan modal. Biasanya perusahaan itu buat nyari tambahan modal biasanya lebih ke banking sih, nggak cuma banking, cuman kebanyakan banking yang right issue untuk nambah modal gitu, modal kerja. Ada juga tujuannya itu untuk ekspansi bisnis gitu kan. Kalau misalkan untuk ekspansi bisnis, memperbanyak cabang, misalkan memperluas jaringan distribusi dan lain-lain, ya itu juga salah satu tujuan yang bagus gitu yang bisa kita perhatiin ya, kalau misalkan ada perusahaan yang bakal lari ke situ gitu, tujuan penggunaan dananya ya. Tapi kalau tujuan penggunaan dananya untuk yang ketiga, yaitu untuk membayar hutang gitu kan, nah kita harus hati-hati gitu kan. Ya kita cuman ikut bayarin hutangnya si perusahaan aja gitu, cuman ya ngefek ya nanti kira-kira signifikan gak gitu ke si ke laporan keuangannya gitu kan. Kalau misalkan dengan bayar hutang perusahaannya jadi sehat dan profitable ke depannya, ya it's okay gitu kan. Cuman biasanya agak nggak begitu disukain kalau misalkan tujuannya untuk membayar hutang. Ini sama ya, baik itu right issue, baik itu IPO gitu. Kalau porsinya biasanya kan ada berapa persen ya. Yang kalau porsinya itu lebih banyak untuk bayar hutang, biasanya mereka kurang suka gitu. Kalau ekspansi bisnis suka lah gitu, itu untuk memperluas skala bisnisnya kan, dan modal kerja juga masih oke gitu. Cuman kalau membayar hutang kayaknya masih kurang diminati. Nah, terus selain hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue, ada juga istilahnya private placement, cuman saya nggak bahas lebih dalam, cuman sekilas aja. Ada juga yang namanya private placement ya. Jadi itu sama-sama penambahan modal, cuman dia nggak ada HMTD, nggak ada hak memesan efek terlebih dahulu gitu. Jadi kayak udah ditentuin investornya siapa gitu yang bakalan private placement. Biasanya itu ada kriteria-kriterianya, ada yang misalkan dari jumlah kekayaannya, jumlah bla 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 macam-macam, pokoknya yang investor kelas A gitu, yang yang kredibel lah gitu. Jadi nggak sembarangan dilepas ke publik gitu. Itu ada juga private placement gitu kan. Makanya beberapa kali mungkin sering dengar berita-berita tentang saham ini ada private placement di harga sekian gitu. Itu biasanya rame gitu kan, isu-isu kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya sama sih kayak HMTD, cuman ya dia nggak ada penawaran ke umum aja gitu, udah tertentu. Tapi tujuannya sama. Oke, kemudian kalau misalkan kita udah paham nih basically lah tadi tentang right issue, ternyata right issue itu untuk nambah dana ya, si perusahaan yang tawarkan ke kita dulu gitu sebagai investor yang punya sahamnya untuk nembus nih, mau nggak gitu kan. Kalau misalkan mau, gimana nih tanggal berapa gitu. Nah, kita harus perhatiin nih ada jadwal-jadwalnya, jangan sampai terlewat, karena right issue ini cuman berlangsung kurang lebih seminggu jadwalnya. Kalau misalkan waran juga ada kemiripannya sama right issue gitu kan, sama-sama hak, cuman waran itu untuk penembusannya bisa sampai 3 tahunan, 2-3 tahun gitu kan. Ya kalau nggak ditebus gimana ya, kalau nggak ditebus sama-sama angus gitu. Makanya kita harus cek
Kalau misalkan kita dapat right issue, kita harus lihat dulu jadwalnya. Oh iya, sama nanti juga Bapak Ibu kalau misalkan dapat right issue biasanya di email kok, sama Mirai juga biasanya nanti di email. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek di menu HOTS, nanti tinggal buka menu information, kemudian buka corporate action, terus pilih right issue. Oke, terus kalau misalkan dari NeoHots, simple juga sama, cuman buka stock info, terus corporate action news, lalu pilih right issue. Nah, cuman di di NeoHots tuh dia tuh kan per bulan gitu ya. Jadi kita harus misalkan bulan ini apa, terus kita balik lagi ke bulan sebelumnya apa aja nih yang right issue gitu. Jadi kita harus keluarin bulannya satu-satu. Sedangkan kalau di HOTS itu kita sekali klik right issue dia muncul semuanya. Bahkan lebih enaknya kira-kira misalkan saham A pernah right issue nggak sih gitu kan. Nah, kita tinggal search aja by name, bukan search, sort by name. Jadi tinggal di sort dari A sampai ini untuk nyari sahamnya. Tanggal berapa dan lain-lain, historicalnya pokoknya ada semua di situ. Lebih enaknya gitu kalau misalkan kita pakai HOTS yang di PC ya. Nah, ini ada beberapa tanggal yang harus kita perhatikan. Terutama ini ada come date ya. Come date-nya misalkan ini saya ambil contoh SAME. SAME ini right issue yang kedua ya di tahun ini ya. Dia itu ada right issue untuk come date-nya di tanggal 12 Juli. Jadi come date itu merupakan tanggal di mana Bapak Ibu berhak mendapatkan right issue tersebut gitu kan. Kalau misalkan sampai sore Bapak Ibu misalkan mau pegangnya misalkan dari bulan Mei gitu kan. Nah, sampai tanggal 12 Juli nanti kemarin itu Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu berhak mendapatkan right. Tapi kalau misalkan tanggal 12 sore jam 2 gitu atau jam 3 dijual, ya berarti Bapak Ibu nggak dapat haknya gitu. Soalnya yang tercatat tuh siapa yang punya di tanggal 12 atau di tanggal come date gitu. Makanya come date dividen, come date right issue itu harus diperhatikan di mana tanggal di mana Bapak Ibu berhak mendapatkan right issue gitu. Nah, lalu ada juga ex date-nya ini di tanggal 13 ya, 13 Juli. Emang biasanya ex date-nya besoknya. Itu menandakan bahwa investor yang memiliki saham di tanggal tersebut, saham-saham di tanggal tersebut itu tidak berhak mendapatkan right issue gitu. Misalkan ada yang telat, ada right issue ya sama ya udahlah beli gitu. Tanggal 13 nya itu nggak dapat. Karena udah ex date-nya gitu kan. Kalau misalkan tanggal 12 beli, nggak usah nunggu dari bulan-bulan lalu, misalkan tanggal 12 beli, terus tanggal 13 pagi jual, itu dapat nggak gitu kan? Itu dapat. Karena kita tercatat di tanggal 12 meskipun langsung dijual tanggal 13. Haknya nanti tetap masuk kayak gitu. Lalu recording date tanggal 14. Tanggal 14-nya itu untuk ngecatat dari merekanya, siapa-siapa aja yang berhak, siapa yang enggak gitu. Nah, tapi si right issue ini baru mulai bisa ditradingkan itu nanti tanggal 16 Juli. 16 Juli udah lewat. Ya, kemarin berarti Jumat udah mulai ditradingkan sampai nanti trading end date-nya pada tanggal 23 Juli. Ya, cuman 1 minggu doang. Bahkan kepotong sama Sabtu Minggu, kepotong juga sama nanti Idul Adha kan hari Selasa gitu. Jadi cuma sebentar itu, makanya harus kita perhatiin. Ini subscription date-nya nanti kalau kita ada penembusan itu paling lama juga sama di tanggal 23. Cuma nanti kalau biasanya Bapak Ibu kalau dapat email dari Mirai 1 hari sebelumnya. Karena apa? Karena kalau yang udah agak mepet biasanya kan itu kita narik datanya dari kesainya tuh jam 1-an itu kan, itu jadi nggak masuk, itu harus ada import lebihnya lah gitu, harus manual kita ke Mirai menyatakan bahwa kita udah penebusan di tanggal terakhir itu. Nah, makanya biasanya disaranin terakhir itu 1 hari sebelum subscription date-nya berakhir gitu. Jadi biar kita nggak usah repot-repot kalau emang mau penebusan. Oke, terus yang kita harus perhatiin juga di sini ada tadi kita udah bahas ada rasio. Nah, rasio lamanya itu 10.000, ini dalam bentuk lembar ya, 10.000 lembar.
Lalu rasio barunya itu 4.395. Oke. Jadi setiap Bapak Ibu yang memiliki 10.000 lembar saham SAME gitu kan, mendapatkan 4.395 itu rasionya. Nah, misalkan kayak gini. Kalau saya punyanya nggak nyampe 10.000 tuh berarti 100 lot ya. 50 lot gitu. Gimana? Tetap dapat nggak haknya? Ya dapat aja gitu. Cuman kan jadi nggak bulat. Jadi satu lot pun nggak kebentuk gitu kan, karena di bawah ininya, di bawah 100 lembar gitu kan. Ya berarti kita harus nyari di pasar nego untuk nambahin agar bulat gitu. Jadi tetap sama, dapat cuman rasionya aja, nanti dikaliin terus dibagi. Nah, kemudian yang harus kita perhatiin juga ini price di sini adalah exercise price. Jadi harga pelaksanaan SAME itu ada di 478 kayak gitu. Nah, itu jadi beberapa dari jadwal right issue yang harus kita perhatikan. Ada come date, ex date, trading date, trading end date, tadi trading start date, terus trading end date, terus ada subscription date, sama ada juga rasio lama, rasio baru, sama exercise price. Nah, biasanya kalau misalkan di Bapak Ibu buka memonya itu nggak ada keterangan, berarti ya itu cuman pure right issue. Cuman kayak kemarin tuh, friend, kalau nggak salah tuh setiap right issue tuh kalau kita tebus dapat waran gitu. Nah, itu biasanya tertulis tuh ada memonya juga gitu. Jadi kalau kita tebus nanti dapat waran. Itu lebih rumit lagi nanti ngitungnya. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya right issue itu kan bisa ditebus sama bisa ditebus jadi induk, sama juga atau juga bisa kita jual haknya tersebut gitu. Itu benar-benar pilihan, kita mau tebus atau jual, kita harus pertimbangin dulu kira-kira mana yang lebih menguntungkan gitu kan. Nah, caranya gimana kalau misalkan Bapak Ibu mau tebus? Mau tebus, betul. Mau tebus right issue. Ini cara pertama menggunakan NeoHotz. Kadang-kadang kan kita beda-beda ya pakainya, mungkin ada yang lebih prefer ke handphone, ada yang lebih prefer ke laptop gitu kan. Nah, ini kalau misalkan caranya Bapak Ibu pakai nebus right issue di NeoHotz, buka menu NeoHotz, kemudian masuk ke menu portofolio, nanti diklik application of right, kemudian ketik kode sahamnya, pilih kode sahamnya yang ada strip R-nya. Biasanya di sini nih. Di sini ada di bawah kode ini ada strip R. Kemudian nanti tinggal klik apply yang di sini. Nanti quantity-nya muncul berapa, amount yang harus dibayarkan juga muncul berapa. Nah, saran dari saya kalau misalkan sekiranya biasanya sih emang nggak genap ya kuantitinya, misalkan 125 gitu kan lembar kita dapatnya tuh untuk nebusnya tuh. Nah, itu kan nggak bulat, kita kan cuma bisa tebus 100 lembar. Toh kalau kita tebus 125 lembar pun, yang 25 lembarnya itu nanti nggak bisa dijual gitu, malah kadang-kadang suka ganggu di portofolio gitu kan. Nah, itu bisa diatur kuantitinya. Kita tebusnya yang bulat-bulatnya aja. Misalkan dapat 125, ya udah kita tebusnya 100 lembar aja gitu kan. Kalau misalkan mau tebus yang 25-nya juga, kita cari dulu tuh di pasar nego. Kan kalau tunai kan penjualannya sama dalam lot ya, kayak di reguler. Nah, tapi kalau misalkan di negosiasi itu kan dalam lembar gitu. Jadi kalau misalkan kita ada 25 lembar, biar bulat satu lot, kita cari di nego 75 lembar. Ada yang jual, oke, dapat lah nanti. Atau udahlah kita jual aja gitu kan, siapa tahu ada yang ngiklan di di pasar nego, baru kita jual aja gitu. Yang penting yang bulatnya dulu aja kita apply gitu. Nah, ini biasanya masuknya kalau misalkan emang setahu saya sih beberapa kali juga nanya ke Mirenya sih T+2 ya baru masuk itu. Jadi misalkan hari Senin, Rabu baru masuk. Tapi sekarang tuh ada ketentuan cash on T+1 gitu kan. Dan kemarin juga ada ngobrol sama klien emang masuknya T+1 juga gitu. Nah, itu saya soalnya yang terbaru belum pernah nyoba juga untuk apply-nya. Jadi belum tahu prosesnya itu selama T+1 atau T+2. Mungkin nanti ya Bapak Ibu yang kemarin ada
apply gitu kan, ada tebus, mungkin nanti bisa sharing kira-kira prosesnya itu emang T+1 atau T+2 kayak gitu. Tapi nggak ada yang T+0 ya. Oke, nah ini tadi ketentuannya untuk jumlah lot yang kita bisa sesuaikan supaya bulat itu nanti di pasar nego gitu kan. Dan ini Bapak Ibu harus diperhatikan, proses penembusan right issue ini hanya bisa dilakukan pada sesi 1 gitu kan. Dan itu tadi proses penembusan T+2 atau T+1 yang tadi. Oke, sekarang cara tebus right issue menggunakan HOTS-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan nebusnya pakai aplikasi yang HOTS, nanti pertama-tama sama buka dulu HOTS-nya, terus kemudian ke menu account, lalu klik application of right or warrant. Nanti sama tinggal pilih kode sahamnya aja, strip R, kemudian apply. Sebenarnya agak simple ya. Kalau kita udah ngerti, nanti Bapak Ibu udah pernah gitu kan, pasti oh ternyata nggak terlalu susah kok untuk menembusnya kayak gitu. Nah, ini contohnya aplikasi yang di laptop ya. Nanti sama kok, tinggal klik aja di sini, nanti ada saham yang strip R-nya. Terus kita double klik, nanti muncul di sini. Di sini, nanti double klik di sini, ntar muncul di atas. Sama tinggal tentuin kuantitinya, lalu klik apply. Udah, itu aja. Sama untuk jumlah lot dan lain-lain, ketentuannya sama kok. Oke. Ini kalau kita tadi tebus ya. Nah, kalau kita mau jual gimana gitu kan? Oke, kita mau jual, misalkan udah hitung-hitung, oke lah lebih menguntungkan dijual gitu. Kita buka dulu HOTS-nya atau Neo HOTS gitu kan. Nanti Bapak Ibu klik menu order. Sama-sama, ini sama kok caranya. Klik menu order, kemudian klik non regular board. Lalu klik menu sell. Kemudian jangan lupa dipilih di pasar tunai, kemudian tinggal input aja kode sahamnya, lot, harga, biasalah kayak gitu. Terus klik sell. Nah, ini contoh penampakannya kayak gini. Jadi nanti kita buka menunya HOTS, order, terus non regular board, nanti tampilannya kayak gini. Klik yang sell. Nah, terus di sini ada nego sama tunai atau cash market. Kita pilih yang tunai biar dalam lot juga dan rame gitu. Biasanya kan nego agak lama ya, harus telepon CS. Nah, terus tinggal masukin kode sahamnya apa, pakai tunai, terus slotnya berapa gitu kan yang mau kita jual. Ini juga beli sama ya, kalau mau beli hak juga di sini sama. Terus kalau kita mau harganya juga di berapa, udah tinggal klik sell gitu. Atau beli tinggal klik buy. Ini sekarang buat jual dulu ya. Nah, ini juga sama, cuman bisa dilakuin pada sesi 1 aja gitu kan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tadi saya ngulangin lagi, kalau mau menggenapkan lot itu pakai nego, karena nego itu di sini cuman sebatas iklan aja ya. Jadi, ternyata ada yang mau jual nih, misalkan 2000 lembar. Wah, sama nih, kita juga mau beli 2000 lembar gitu. Nah, kita ketik di harga yang sama, misalkan di 705, itu nggak akan langsung dan gitu. Jadi cuma sama yang iklan gitu kan. Nunggu si CS sama CS-nya yang nge-matchin gitu. Nanti kita ditelepon kalau kita udah ngiklan. Oke, lalu kita kalau mau jual terus ngecek dulu nih kira-kira harga sekarang tuh ada di berapa sih gitu terakhirnya gitu, last price-nya. Soalnya kalau yang muncul di muncul di portofolio kita itu kan cuman misalkan BBHI strip R itu yang di pasar reguler dan nggak berubah gitu, harganya segitu gitu. Sedangkan yang di pasar reguler kan nggak bisa ditransaksiin. Kalau yang right-nya itu yang bisa ditransaksiin cuman di pasar tunai atau di nego. Oke, kita cek bid offernya kayak gimana. Nah, pertama Bapak Ibu buka dulu Neo HOTS-nya, kemudian buka menu stock price. Lalu ketik kode saham pakai strip R. Nah, nanti kan muncul tuh kalau kita lagi ketik kode saham tuh di sebelah kanan tuh ada RG. Nah, RG-nya diklik, diganti ke TN. Soalnya kan biasanya ada 3 pilihan tuh pasarnya, pasar reguler, tunai sama nego gitu. Nah, kita pas lagi kisi kode saham misalkan SAME, jangan dulu di SAME R misalkan. Jangan dulu kita klik enter atau misalkan kita klik kode sahamnya, ntar itu masih di pasar reguler. Kita harus pilih dulu regulernya, pindahin ke tunai. Nah, ini untuk yang di laptop tinggal ke menu stock price aja.
terus tinggal ketik kode saham strip R.TN gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak lakuin kayak gitu, itu nggak akan keluar, kita nggak akan bisa ngecek. Dan ini cuma bisa dicek di sesi 1. Nanti penampakannya kayak gini. Ini yang di aplikasi laptop ya. Jadi munculnya kayak gini. Oke, ini terakhir BBHI. Tuh ini terakhir tuh 11.27 ya. Karena sesi 1 kan di harga 27.90 gitu. Setelah itu nggak ada lagi transaksi gitu kan. Nah ini BBHI sekarang udah berubah juga namanya. Jadi Bang Alo. Oke. Nah, terus kita juga pasti nanya ini, kira-kira ini banyak sih yang nanya kayak gitu. Kira-kira harganya itu kalau setelah right issue naik atau turun itu? Itu tuh sangat-sangat sering pertanyaan kayak gitu. Kira-kira cenderung menguat atau malah turun kalau misalkan setelah right issue gitu kan. Nah, ini based on experience aja ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau misalkan perusahaan melakukan right issue gitu, yang saya lihat sih biasanya cenderung turun gitu menuju come date-nya, dengan catatan harga pelaksanaannya itu nggak terlalu jauh sama harga exercise-nya gitu. Ini beberapa hari terakhir biasanya turun karena kan biasanya lebih menuju ke harga exercise-nya gitu. Nah tapi anehnya beberapa bulan ini gitu, yang harga penebusannya itu lebih jauh gitu, misalkan di 3.000 gitu, tembusnya di 100 gitu. Nah itu justru membuat harga saham itu malah cenderung naik pada saat come date gitu, karena orang-orang mungkin pengen beli di situ terus tembus di bawah gitu. Nah mungkin persepsi seperti itu yang bikin harganya pas menuju come date malah naik gitu. Kalau misalkan penembusannya agak jauh. Tapi kalau misalkan penembusannya dari agak nggak terlalu jauh dari atas ke bawah, itu biasanya cenderung turun. Nah ada juga persepsi kayak gini. Kalau misalkan harga sekarang lagi ada di bawah gitu kan, harga di bawah harga di bawah pelaksanaan. Nah itu juga banyak orang yang bilang bahwa harganya akan naik menuju harga pelaksanaan gitu kan. Kalau itu sih mungkin beberapa juga ada, tapi beberapa enggak juga gitu kan, karena kalau udah deket sih jarang yang mendekati harga itu gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dari jauh-jauh hari kan nggak langsung ya habis RUPS langsung dieksekusi gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan masih agak jauh-jauh hari habis RUPS, kayak A1 dulu mau di 1.200 itu masih 1.000-an tuh, 1.200 mungkin beberapa bulan kemudian ya dia emang di atas 3.000 jadinya gitu kan. Nah tapi nggak semua kayak gitu. Ada juga beberapa kan yang malah kejauhan mungkin, jadi nggak ditarik naik ke atas juga gitu. Itu tergantung kondisi sahamnya masing-masing ya. Cuman sejauh ini yang saya lihat harganya setelah ratio cenderung menguat atau turun, yaitu cenderung turun ketika nggak terlalu jauh dan cenderung naik ketika emang harga pelaksanaannya itu jauh gitu. Kalau yang dari atas, kalau yang dari bawah ya tadi udah dijelasin. Oke, ini saya recap beberapa saham yang melakukan right issue di tahun ini. Nah, terus saya cek lah gitu kan biar Bapak Ibu juga. Ini bukan penelitian sih, cuman ngecek aja harga-harga saham yang kemarin right issue tuh naik atau turun gitu kan. Nah, terus saya cek satu-satu kecuali MITI ya, karena MITI tuh dia right issue pas lagi suspend kalau nggak salah, jadi agak kurang seru aja gitu dimasukin ya. Nah, ini PGJO tuh awal tahun dia tuh masih di perusahaan yang di papan akselerasi gitu kan. Nah, ini dia setelah right issue secara year to date dari awal tahun setelah right issue dia sampai sekarang cenderung naik harganya gitu kan, dan tujuan right issue-nya untuk modal gitu kan, modal kerja gitu. Nah terus ada Same juga, ini bukan Same yang sekarang ya, ini Same yang beberapa bulan lalu, kalau nggak salah bulan Maret dia juga naik harganya sampai sekarang itu, dan tujuan penggunaannya untuk ekspansi gitu kan. Arto juga naik untuk penambahan modal dari setelah right issue sampai sekarang juga naik. Nah tapi Bang Mayapada dia turun, padahal itu juga buat modal tapi turunnya lumayan drastis juga. Ini Bang Mayapada. Terus Bumi Research Mineral ini harganya cenderung naik setelah itu, tujuannya untuk
ekspansi. Terus ini juga ada SMRA. SMRA itu cenderung turun, dia untuk ekspansi dan untuk utang. Ada juga AGRS, itu juga turun. Buat modal kerja itu juga lumayan dalam turunnya AGRS. Terus BBYB naik setelah rate issue, itu tujuannya untuk modal juga. Nah ini dari 8 contoh yang sebelum-sebelumnya, karena setelah BBYB itu baru banget gitu kan, baru bulan ini atau baru bulan kemarin, jadi belum kelihatan cenderung naik atau cenderung turunnya ya. Nah tapi kalau dari 8 saham ini yang udah melakukan right issue gitu kan, ini hampir 8 itu 5 dari 8 itu 60%-an naik gitu. Tapi kan beda-beda tujuannya ya. Tapi dan sisanya turun gitu. Jadi nggak memastikan ketika right issue harganya naik atau harganya turun. Makanya kita buka data-datanya gitu kan. Oke. Tuh, kalau misalkan kita lihat dari data tahun ini, berapa bulan setelah right issue cenderung menguat gitu. Tapi balik lagi Bapak Ibu harus cek rasionya. Mungkin rasionya kan ada yang menarik, ada yang enggak ya. Terus cek juga harga pelaksanaannya jauh atau dekat gitu kan. Lalu tujuannya untuk apa? Itu yang harus kita perhatikan. Oke. Sekarang gimana nih? Kalau misalkan kita punya right issue, jadi mending, tadi kan udah ada cara-caranya tebus dan jual. Jadi kita mending tebus atau kita mending jual? Nah, kalau saya sih pesannya ada 4 aja. Pertama, kita perhatiin pokoknya tujuannya buat apa, sama kayak buat IPO. Kita mau beli IPO juga, saya mungkin selain euforianya ya kalau IPO ya. Perhatiin tujuannya buat apa, tujuan right issue-nya. Terus cek juga tadi harga pelaksanaannya itu kira-kira menarik atau enggak gitu kan. Kemudian rasionya menguntungkan atau enggak gitu. Kalau kayak BBHI kemarin kan dapatnya tuh jadi kayak 2 kali lipat gitu kan. Lumayan. Terus perhatikan juga kredibilitas dari si perusahaannya gitu. Perusahaan ini melakukan right issue nggak sebelumnya gitu, dan kira-kira right issue-nya sukses atau malah enggak gitu kan. Nah itu juga harus diperhatiin ya, jangan sampai right issue terus tapi malah sahamnya turun gitu, terus malah nggak jelas gitu penggunaan dananya dan lain-lain. Itu kita harus perhatiin juga kredibilitas perusahaannya. Oke, terus nah kemarin mungkin Bapak Ibu juga ada yang panik gitu kan. Pas ini saham BBHI ya contohnya ya, pas tanggal berapa ini? 7, 8 ya, pas tanggal 9, mungkin pas pagi-pagi tanggal 9, loh kok bisa minus sekian puluh persen gitu kan. Sedangkan aturan bursa itu membolehkan turun maksimal itu cuman 7% kan. Ini sampai puluhan persen, kok bisa gitu kan? Kenapa? Error sistemnya kah dan lain-lain gitu. Pasti yang baru lihat pasti bertanya-tanya ini kenapa gitu. Nah ini terjadi, kenapa bisa turun drastis, yaitu karena adanya harga teoritis gitu. Jadi kalau misalkan right issue itu menyesuaikan harganya gitu, besokannya ini pas ex-date-nya itu ada penyesuaian harga yang biasa disebut namanya tuh harga teoritis. Tapi di notes, harga teoritis ini terjadi ketika harga sekarang, harga last price-nya itu ada di atas harga pelaksanaan gitu kan. Kalau misalkan harga last price-nya ada di bawah harga pelaksanaan, saya yang bumi aja, bumi waktu itu berapa ya? 200-an, 300-an, harga pelaksanaannya di 900 gitu kan. Nah itu nggak mungkin harga teoritisnya malah jadi naik gitu. Itu sangat-sangat menguntungkan dan nggak ada risknya itu. Cuman kalau misalkan yang kalau misalkan yang di bawah harga itu bakalan kebentuk menuju menuju harga pelaksanaannya. Jadi agak kayak average itu. Nah, gimana kita cara menghitungnya? Nah, oke. Nah, ini harga teoritisnya gimana cara kita ngitungnya. Nah, ini ada rumusnya ya Bapak Ibu ya, yang ya mungkin nggak perlu dihafalin gitu, karena nanti juga bakalan muncul di sistem secara otomatis ya gitu kan. Jadi ini kan harga yang terbentuk dari penyesuaian antara harga saham lama dengan harga saham baru gitu kan, berdasarkan rasio yang udah ditentukan tadi. Nah biasanya rumusnya itu A dikali harga saham lama ditambah B dikali
harga saham baru. Nah, dibagi A plus B gitu. Di mana A ini adalah rasio saham lama dan B adalah rasio saham baru gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah hitung dan bagi, munculnya itu di harga ex-date ada yang pas banget sesuai hitungan, ada juga yang mungkin enggak pas banget, cuman ya di range itulah, di area situ gitu kan. Nah, itu juga kita harus harus perhatiin gitu kan. Enggak selamanya kok hitungan saya 17.30 misalkan, kok di situ 17.35 gitu atau 17.25 gitu. Nah, yang di range itu biasanya kebentuknya di situ. Cuman kita tahu gitu kenapa harganya itu bisa anjlok tiba-tiba kayak gitu kan. Nah, ini juga tadi udah saya bahas, tidak berlaku ketika harga penembusan di atas ini kenapa ya ada Star. Ini Bapak Ibu ada yang coret-coret tadi ya? Soalnya tiba-tiba muncul. Oke, untuk contoh perhitungannya, perhitungan harga teoritis. Nah, ini kita ambil contoh yang lagi ramai, yaitu adalah BBHI gitu kan. Nah, harga lamanya BBHI itu di 4.670. Nah, ini sekarang kita agak hitung-hitungannya. Cuma Bapak Ibu, saya tunjukin data-data hitung-hitungan ini, maksudnya untuk kita tahu aja gitu, oh kenapa sih bisa terjadi seperti ini, harganya bisa terjadi seperti ini gitu. Meskipun nanti kan kalau misalkan pas kita trading, pas kita ini kan udah otomatis by system ya. Nah, ini kan harga lamanya BBHI 4.670 pada tanggal pada tanggal come date-nya. Terus harga barunya, harga pelaksanaannya itu ada di harga Rp100. Rasio lamanya 125 dan rasio baru 224. Makanya setiap Bapak Ibu yang punya 125 lembar saham BBHI dapat 224 lembar saham yang baru gitu kan. Makanya kata saya tadi hampir 2 kali lipat gitu kan. Kalau misalkan kita punya harga BBHI, makanya cenderung naiknya luar biasa gitu kan harga sahamnya. Nah, ini cara ngitungnya 125 kali 47 sesuai rasio, nanti ketemu harganya 17.35. Ini kalau nggak salah pas ex date-nya, openingnya juga di harga ini di 17.35 di range itu ya. Oke, terus untuk contoh perhitungannya ya, untuk hak yang kita diterima tadi kan itu tadi itu right issue yang harga teoritisnya. Kalau ini kira-kira kita dapat berapa nih dengan right issue tersebut gitu kan. Nah, kita contohin lagi, misalkan tadi BBHI punya 200 lot gitu kan, atau misalkan 20.000 lembar kan, itu dalam bentuk lot. Rasio lamanya 125, rasio barunya 224. Nah, jadi Bapak Ibu caranya cuman cukup dikaliin lot atau misalkan lembar yang Bapak Ibu punya, terus dibagi dikali rasio baru dibagi rasio lama. Udah nanti ketemu kita harus nebusnya berapa lembar yang bisa kita tebus gitu kan. Jadi dari 20.000 kita bisa tebus 35.000 gitu, hampir 2 kali lipatnya. Lumayan. Nah, itu untuk mengetahui berapa yang bakalan kita terima. Tapi kan itu nanti by system juga ada. Nah, terus ini contoh perhitungan harga wajarnya gitu kan. Jadi harga wajar dari si right issue-nya. Kan nanti right issue-nya juga diperdagangkan ya di pasar tunai tadi gitu kan. Ini gimana nih? Kalau ini nggak otomatis by system. Kalau ini nggak otomatis by system, tapi biasanya market juga meresponnya kurang lebih sama kayak gini. Ini harga pasarnya waktu pada opening 14 Juli yaitu ada di harga 3.260 gitu. Sedangkan harga pelaksanaannya kalau nggak salah ini open 14 tuh pas trading date ya, start trading date. Nah, harga pelaksanaannya di 100, berarti rumusnya simpel aja, cuman harga pasar dikurangin harga pelaksanaan. Nah, nanti harga haknya itu di 3160. Wajarnya di situ gitu. Kalau misalkan harga haknya itu tiba-tiba turun ke 2000 something gitu kan ya, mungkin itu bisa menarik gitu kan. Kayak tadi kan di 2790 gitu. Itu menarik, cuman harga pasarnya udah enggak di segitu gitu kan. Jadi harga pasarnya turun, ya mungkin haknya juga turun. Harga pasarnya naik, haknya tarik karena
menyeimbangkan gitu. Kalau misalkan harga pasarnya masih di 3260 dia turun ke 2000, nah itu opsinya udah pasti beli untuk nanti kita tebus kayak gitu kan. Itu menguntungkan soalnya. Nah, terus iya nanti Bapak Ibu bisa cek juga ini makanya kenapa harga rate pada tanggal 14 bisa sampai 3.000 bahkan 3.550 waktu itu karena sempat naik dulu kan, BBHI-nya naik terus dia turun lagi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatiin juga. Nah, terus kemudian contoh perhitungan averaging pada saat tebusnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu juga harus kotret sendiri. Jadi untuk pertimbangan kira-kira nanti kita mau tebus atau jualnya ya. Nah, agak lumayan banyak ya. Jadi BBHI itu sebelumnya misalkan kita tuh punya harga di 4.000. Let's say ya, kalau misalkan ada yang nanti mau sharing Bapak Ibu tolong bantu hitungin dan lain-lain di sini biar langsung kita hitungin juga boleh. Nah, ini di harga 4.000 misalkan punya 200 lot gitu atau 20.000 lembar. Dan di harga terakhir, harga hari ini pas hari Jumat kemarin, BBHI itu ditutup di harga 2.720 gitu kan. Nah, ini kita cari tahu dulu kira-kira modal kita sebelumnya itu beli BBHI berapa juta gitu kan. 4.000 kali 200 kali 100 lot 100 lembar itu kita 80 juta. Nah, kemudian harga barunya itu 100 dikali 358. 358 tuh tadi ya yang 358.440 lembar itu. Nah, ini dikali 100, lalu ini dibulatin ya sama saya 358. Lalu dikali 100 itu kita tebusnya 3.580 lot. 3.850 rupiah. Nah, jadi nanti kita tahu tuh average kita berapa pas kalau kita mau tebus gitu. Jadi kan itu belum ada dihitung, makanya kita harus hitung manual gitu kan. Oke, kalau misalkan kita tembus dengan harga yang baru di 100 ini, nanti total lot kita jadi 558, tinggal bagiin aja. Nanti dapat tuh 1.497. Oh, berarti nanti ketika kita tebus harga kita 1.497. Sekarang harganya kan ada di 2.720, berarti masih ada margin kan. Nah, terus sebelum right issue ini harga yang kita punya kan 4.000 kali 280 juta. Harga last price pada saat come date itu di 4.670 gitu kan. Dikali lot yang kita punya itu 93 juta gitu. Jadi sebenarnya sebelum terjadi harga teoritis ini potensial gain kita tuh awalnya itu ada 13 juta. 4.400 tepatnya. Nah, setelah right issue terbentuk harga teoritis dan kita setelah tebus gitu kan. Jadi modal kita itu ada di 1.497 dikali 558 total lotnya kan. Itu modal kita 83.557. Nah, kalau kita jual di harga sekarang 2.720 dikali 558 lot itu kita jadi untungnya 150 asetnya jadi nilainya itu 151.776.000 gitu kan. Nah, kita ada potensial gain sebesar 68.218.000 gitu kan. Jadi setelah tebus right issue sebesar 3 juta, nah kita potensial gain 68 juta. Kenapa gitu? Sebenarnya nggak semua terjadi seperti BBHI ya. Mungkin BBHI termasuk salah satu yang menarik dari rasio gitu kan dan dari harga pelaksanaan gitu kan. Makanya dia pas mau come date naik, setelah come date ex date pun ada 3 kali gitu kan. Sampai pas turun ya pas trading date-nya. Mungkin kan orang-orang udah trading date, jual terus nanti mau mungkin ada yang jual haknya juga gitu kan. Nah, di sini potensial gainnya itu 68.200 gitu kan. Ini yang bawah ini masih disclaimer ya Bapak Ibu ya. Saya masih mana ya muncul ini. Yang di sini ini masih hitung-hitungan bener gak ya gitu kan, hitungannya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan sampai sininya sih potensial gainnya ini udah bener. Tapi kalau misalkan yang bawahnya ini yang dikurang-kurangi itu saya masih otak-atik juga gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada koreksi dari Bapak Ibu juga boleh gitu. Kalau misalkan perhitungan saya itu ya paling nanti dikurangin dulu kan karena kita ngeluarin modal lagi 3.500.000 gitu kan. Yang awalnya kan untung 13 juta nih. Kita mau kurangin dulu 3.500.000 jadi 64. Lalu kita kurangin lagi ke 13 juta kita.
yang potensial untung. Jadi bersih-bersihnya setelah kita lakukan right issue itu ya 51 juta gitu. Tapi ya ini nggak jadi patokan ya gitu kan. Yang dua jajaran terbawah ini gitu kan. Karena yang pokoknya fokusnya sampai sini aja. Ini benar-benar pendapat saya aja gitu kan. Jadi bersihnya kurang lebih segini. Tuh ini disclaimer on ya. Jadi masih belum tahu yang pasti itu seperti apa karena saya cari referensi juga agak susah gitu. Makanya ini lebih ke logik kita, lebih ke pengalaman nanti di market seperti apa gitu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau coba juga boleh. Oke. Lalu ini ngapain ini? Contoh perhitungan kalau misalkan kita menjual haknya gitu kan. Nah ini sama kayak tadi. Kalau tadi kan menebus haknya. Kalau ini dengan menjual haknya gitu kan. Nah ini misalkan BBHI sebelumnya kita punya di harga 4.000 sama 200 lot juga. Hak yang kita terima itu 358 lot. Nah last price si right-nya pada hari ini, hari Jumat kemarin itu di pasar tuna itu di Rp2.790 gitu kan. Jadi kalau misalkan kita sebelum right issue yang kita punya sama tadi 4.000 kali 200 lot 80 juta, terus harga saat ini sama kayak tadi kan. Jadi kita potensi gain awalnya itu pokoknya 13 juta aja sebelum right issue itu ya. Sebelum harga teoritis. Nah, posisi kita sekarang itu ada di 2.720 dikali 200 lot yaitu 54 juta gitu. Nah, pas bukan ex date ya. Ini lebih tepatnya tuh pas posisi sekarang lah gitu. Posisi sekarang tuh tadinya kita untung 13 juta, tapi kita jadi minus 25 juta. Mungkin Bapak Ibu yang pegang juga pasti, oh iya agak dalam gitu kan turunnya ya, emang karena turunnya agak dalam gitu kan. Nah makanya kalau Bapak Ibu nggak tembus nggak jual itu sangat merugikan gitu kan. Ya kalau misalkan didiemin aja gitu hangus itu sangat merugikan karena average kita masih tetap average yang lama gitu kan. Nah kalau misalkan Bapak Ibu jual haknya di harga terakhir kemarin di 2.790 di harga Jumat kemarin itu tinggal dikaliin aja sama hak yang kita yang kita punya ada 358 lot yaitu sebesar 99 juta gitu. Jadi kita cuma jual haknya aja dapat 99 juta. Nah, lalu dikurangin sama loss yang jadi potensial gainnya tadi yang ini nih, yang 25 juta ini. Jadi 99 kurangi 25 juta yaitu potensial gainnya sebesar 74 juta gitu. Nah kalau misalkan kita mau kurangin deh ke 13 juta lagi, ini juga masih disclaimer sama yang bawahnya, kurangin deh ke 13 juta gitu kan, yang potensinya ini cuma potensi aja, kita kurangin ke 13 juta berarti untungnya bersihnya itu di 60. Tapi kalau cuma mau sampai sini juga boleh nih potensial gainnya di sini. Tapi kalau misalkan mau lanjut disangkut pautin sama yang atasnya gitu kan, yang sebelum right issue, berarti bersihnya setelah right issue itu ya 60 jutaan gitu. Yang realnya gitu dapatnya cuma 60 jutaan. Nah, ini juga sama masih disclaimer on. Nah, kalau misalkan menurut saya untuk SPBHI ini menggunakan data last price tadi, kita tuh lebih menguntungkan ketika kita menjual haknya untuk jangka pendek ini ya. Kalau kita untuk jangka pendek kita lebih menguntungkan menjual haknya. Kenapa? Karena tadi harga wajarnya aja kan di 2720 dikurangi 100 itu 2620 ya. Sedangkan BRBHIR yang tunainya ini terakhir kan ada di harga 2790 gitu. Selisihnya aja ada 170 poin gitu kan. Nah, ini yang bisa dimanfaatin karena selisihnya beda hampir 10 jutaan, 9,6 juta gitu kan. Nah, Bapak Ibu harus diperhatiin juga ketika mau tebus. Kenapa? Karena kita tuh nambah modal, itu juga menurut saya ya harus diperhatikan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menganggapnya enggak ya ini gitu kan enggak apa-apa. Cuman kata saya itu harus diperhatiin itu kan. Jadi kalau kita jual langsung kan langsung jadi cash, nggak perlu nambah modal dan langsung kebuktian gitu berapa-berapanya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu kedepannya menganggap bahwa saham ini memiliki prospek yang bagus gitu dan nggak tahu kapan lagi nih bisa tebus di harga murah ini gitu di 100 gitu kan, ya tinggal hold aja gitu kan, karena kita tujuannya juga buat jangka panjang gitu. Dan tapi saya sebenarnya kurang tahu sih jangka panjang si BBHI nanti bakalan kayak gimana gitu. Secara valuasi sih emang udah terlalu tinggi gitu kan.
Nah, karena ketika nanti ke depannya kalau misalkan Bapak Ibu sudah tebus, potensial gainnya itu naik turunnya akan terpengaruh karena bobotnya juga bertambah gitu. Nah, jangan lupa perhatiin prospek dan value sahamnya gitu kan. Karena itu bisa mempengaruhi keputusan kita mau jual untuk jangka pendek atau misalkan kita mau tebus untuk jangka panjang. Itu kayak friend ya, ujung-ujungnya naik itu setelah right issue, dapat waran dan lain-lain gitu kan. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Paling sampai situ ada yang mau ditanya dulu nggak ini dari right issue ini Bapak Ibu? Mas, ada pertanyaan, Mas boleh bahas RRI-nya BBRI, apa ada komen? BBRI ya, oke. Kalau misalkan BBRI itu kan belum keluar jadwal dan lain-lainnya. Cuman kalau setahu saya sih tujuannya ya bagus karena dia pengen menyatukan, ini pendapat pribadi ya, untuk menyatukan yang mikro-mikro ini pegadaian gitu kan, PNM-nya. Jadi ya mungkin untuk kedepannya bagus itu karena makin kuat mikronya si BBRI gitu. Cuman yang saya kurang sukanya itu di BBRI ini ya, nggak tahu yang pendapat lain, dia itu mengeluarkan right issue-nya kan, dalam right issue jumbo ya, puluhan triliun, hampir nyampe 100 T kalau nggak salah ya, yang saya baca, dikoreksi kalau salah. Nah itu kan ada jatahnya pemerintah yang harus tebus biar dia nggak terjadi dilusi kan, biar nggak terjadi kekurangan, tapi bukan dalam bentuk cash kalau nggak salah. Jadi dalam pernyataan gitulah, pokoknya nanti pemerintah bakalan masukin dana sekian puluh T gitu kan. Nah cuman nggak langsung gitu. Sedangkan kalau kita si retail ini pas nebus right issue ya harus langsung gitu, uang cash gitu. Nah itu cuman bagian pemerintah aja yang nggak boleh, yang ada mungkin ada dispensasi, dia itu dalam surat dulu gitu kan, jadi pernyataan gitulah. Nah, itu mungkin yang saya kurang serak ya gitu kan di situ. Cuman kalau secara tujuan sih oke gitu kan, untuk memperkuat mikro-mikronya BBRI masih mantap gitu. Terus ada juga pertanyaan, harga teoritis apakah sudah muncul di apps? Iya Pak, otomatis harga teoritis itu bakalan muncul di apps. Bentar ya, mana ya? Nah ini Pak, jadi nanti harga teoritis itu bakalan otomatis terbentuk Pak di harga ex-date. Tadi ketentuannya ketika emang harganya itu ada di bawah harga market gitu kan, itu biasanya bakalan terbentuk gitu kan. Ini sekarang kan lagi ada beberapa nih yang right issue gitu kan, kayak ASA lagi right issue, itu juga udah terbentuk harga teoritisnya. Ada juga SAME, itu juga terbentuk harga teoritisnya. BBHI juga terbentuk gitu kan. Nah biasanya emang di ex-date-nya sih Pak otomatis terbentuk gitu di sistemnya, di harga teoritis tersebut gitu kan. Jadi itu dibolehin. Oke, ada pertanyaan lagi. Jadi right issue nggak bisa diabaikan Pak, kita harus tetap pilih mau tebus semua. Kalau menarik Ibu, kalau menarik itu dan menguntungkan untuk kita, itu lebih baik jangan diabaikan Bu. Paling banter pun jual gitu kalau misalkan Ibu nggak mau tebus gitu, karena menurut Ibu tebus misalkan harganya kayak energi kemarin, energi harganya itu kalau nggak salah dia di bawah harga pelaksanaannya, di bawah 126. Misalkan harga market 126, tapi energi misalkan ya 120 gitu. Ya orang-orang kan ngapain tebus di harga pelaksanaan di 126 gitu, kalau misalkan kita bisa beli di market di 120 gitu kan. Nah, makanya itu sempat haknya itu dijual di harga Rp1, berbondong-bondong jualan gitu. Bahkan waktu itu sempat Bumi berapa tahun yang lalu itu jualannya itu di harga Rp1 langsung berjuta-juta lot gitu. Waktu itu sampai ya bisa disebut ngeheng juga gara-gara itu gitu, karena orang-orang duluan pengen jual haknya karena yang nebusnya di 900, siapa yang mau gitu. Kalau kayak gitu ya diabaikan pun ya mungkin ya nggak masalah gitu. Cuman biasanya kalau ada yang terjadi delusi juga, mungkin kalau kita buat retail mungkin nggak terlalu signifikan ya pengaruhnya ya. Karena bukan sebagai penentu kebijakan gitu. Tapi kalau misalkan bagi mayoritas kayak kemarin tuh ada Bosowa sama Kokmin ya, yang di bank apa namanya, BBKP
Bang Bukopin. Nah itu dia itu agak dilema kalau misalkan ngeluarin ini baru tapi si Bosowanya nggak tebus gitu kan, dana barunya ya nanti kepemilikan dia berkurang dan kepengandalian dia atas perusahaan itu akan berkurang juga gitu. Makanya kemarin sempat rame-rame itu antara Bosowa, Kokmin sama OJK gitu kan. Nah sekarang kan jadinya karena nggak ditebus, yang tebusnya itu malah Kokmin, jadi pengendalinya sekarang Bang Bukopin adalah Kokmin sendiri gitu. Jadi antara diabaikan atau enggak tergantung menarik atau enggaknya ya Bapak Ibu ya, tapi seenggaknya ya jual lah gitu. Kalau bisa jual, kalau misalkan nggak menarik gitu. Kalau misalkan nggak menarik mending jual gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyain? Ada beberapa, yang penting kan Bapak Ibu udah tahu nih caranya gimana, cara nebusnya, gimana cara untuk cara jualnya gitu kan. Nah, terus tadi pertimbangannya ada tuh hitungannya yang mungkin yang hitungannya sampai berapa tuh tadi, sampai kedua dari atas ya mungkin masih bisa itu hampir semua setuju seperti itu. Cuman yang bawah ini yang masih ya diperbincangkan lah, itu antara dihitung atau enggak gitu. Cuman so far sih sampai situ harusnya kita udah bisa ngambil keputusan mau jual atau beli. Yang penting kalau saya lihat-lihat sih hampir saya hitung tuh yang Asa, yang Asa, yang Same dan yang lainnya itu lebih menguntungkan ketika kita jual. Meskipun beda-beda dikit tapi lebih menguntungkan ketika kita jual gitu. Yang Asa juga dibanding harga exercise harga lamanya pas waktu Kamdet itu lebih menguntungkan kalau kita jual di Kamdet dibanding kita tebus gitu kan. Tapi ya kan udah terlanjur sekarang ya, tebus atau jual itu masih menguntungkan jual gitu. Jadi pokoknya buat jangka pendek sebenarnya masih menguntungkan jual gitu. Tapi kalau buat jangka panjang mungkin dalam 1 bulan kemudian tiba-tiba harganya naik gitu kan, itu kita nggak tahu karena kan ekspansi dan lain-lain nanti bakalan banyak juga yang mempengaruhi kenaikan harganya kayak gitu. Makanya untuk jangka pendek ya Bapak Ibu bisa jual dulu aja kayak gitu. Dan beberapa tadi ada 4 saham yang mau right issue, yang sedang right issue itu saya hitung-hitung sih masih menguntungkan jual sih. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang mengkoreksi juga boleh.